wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kelon semuanya. Selamat bergabung kembali untuk Sobat Kelon yang sudah join di live Instagram kita. Sudah lama sekali ya kita tidak bersua di podcast Kelon. Dan hari ini kami hadir kembali di tengah-tengah Sobat Kelon semuanya untuk menambah kehangatan di hari ini. Sudah masuk musim pancaroba ini. Iya. Selain kita harus meningkatkan imun tubuh, kita juga harus waspada terhadap ancaman-ancaman penyakit. Salah satunya yaitu ada demam berdarah. Nah, di tema kita kali ini yaitu aktif berperan untuk cegah demam berdarah. Dan di samping saya sudah ada narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Dr. Sanggita. Biasa dipanggil Dokter Tata. Iya, boleh perkenalan dulu Dokter Tata ke Sobat Kelon semuanya yang ada di rumah. Ya, hai Sobat Kelon semuanya. Di sini saya Dokter Tata, gitu ya, Dokter Sanggita, dipanggilnya biasanya Tata. Jadi hari ini kita asik-asikan bareng ya, diskusi bareng ya Mas ya. Betul. Kita akan berdiskusi tentang demam berdarah. Karena di beberapa bulan belakangan ini untuk kasus demam berdarah itu ada peningkatan kasus yang cukup signifikan dokter. Iya. Jadi kita akan kupas tuntas tentang demam berdarah dan si biang keroknya ini yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nah, untuk Sobat Kelon yang sudah bergabung, jika ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar yang sudah tersedia. Nanti akan kami jawab di sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Yang pertama kita pengen tahu dulu nih, kenalan dulu tentang demam berdarah. Nah, demam berdarah itu apa sih dokter? Nah, jadi demam berdarah itu sebenarnya penyakit demam akut gitu ya. Jadi biasanya kejadian itu mendadak, tahu-tahu demam kayak gitu. Di mana penyebabnya sendiri adalah infeksi virus dengue kayak gitu. Jadi demam infeksi virus ini biasanya dia dibawa atau faktor pembawanya adalah si nyamuk tadi, nyamuk Aedes aegypti kayak gitu. Nah, apakah ada perbedaan antara demam berdarah, kan biasanya ada ya DB dan DBD. Nah, itu bedanya apa dokter? Nah, jadi sebenarnya kalau di istilah medis itu yang ada demam dengue atau DD sama demam berdarah dengue. Jadi bukan DB sama DBD sebenarnya. Yang ada itu DD sama DBD. Oh, DD dan DBD. Nah, sebenarnya dari dua itu tuh beda. Jadi perbedaannya nanti di gejalanya kayak gitu. Biasanya yang membedakan tuh adanya kebocoran plasma. Jadi disebutnya itu kebocoran plasma atau kayak pembuluh darahnya itu rembes. Jadi cairan-cairan yang di dalam pembuluh darah itu rembes keluar. Nah, kalau udah ada perembesan itu, nah itu nanti disebutnya demam berdarah dengue seperti itu. Oh, jadi bedanya ada di gejala. Iya. Tapi penyebabnya sama ya dokter? Sama penyebabnya, tetap virus dengue. Iya, yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Oke, itu perbedaannya DD dan DBD. Lalu sekarang untuk penyebabnya tadi sudah virus dengue. Nah, bagaimana penularan atau nyamuk kok bisa sampai membawa virus ini bisa ditularkan ke manusia itu seperti apa dokter? Iya. Jadi kalau virus dengue sendiri sebenarnya jenisnya tuh ada banyak, ada 4 kalau di Indonesia ya. Ada virus DN1, DN2, DN3 sama DN4. Dimana kalau di Indonesia yang paling banyak, paling dominan itu yang DN3 sama DN2. Dan DN3 itu biasanya gejalanya juga lebih berat kayak gitu. Nah, kalau dari penyebabnya sendiri biasanya itu nyamuk nanti yang dia membawa virus dengue ini, ketika dia menggigit orang lain, maka virusnya jadi masuk gitu ke orang yang tadinya nggak sakit terus jadi sakit. Sedangkan dari penularannya lagi itu, semisal nyamuk yang dia tadinya nggak membawa virus dengue terus gigit orang yang udah kena DB nih, kena DBD kayak gitu. Nah, nanti virusnya itu akan berkembang biak di tubuh si nyamuk. Makanya ketika si nyamuk itu nanti berkeliaran lagi, dia menggigit orang lain lagi. Nah, itulah jadi penularan virus dengue kayak gitu. Jadi tetap melalui nyamuk si nyamuk ini ya. Jadi virus dengue ini dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti.
nyamuk Aedes yang tidak membawa virus bisa membawa virus dari setelah menggigit orang yang terkena terinfeksi virus dengue ini. Oke, sekarang sudah tahu ya untuk cara penularannya bagaimana. Ternyata dari nyamuk Aedes aegypti. Ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti ini yang seperti apa, dokter? biasanya banyak di rumah-rumah gitu ya. Apalagi kalau dia banyak genangan-genangan air, terus ada tuh yang suka numpuk baju-baju kotor gitu ya di kamar kayak Di gitu. belakang pintu. Nah itu bisa jadi sarang nyamuknya. Biasanya nyamuknya suka ada yang itu garis-garis putih di kakinya, nah kayak gitu. Oh, Itu yang salah satu- belang-belang. belang-belang itu salah satu ciri-cirinya. Salah satu ciri-ciri yang menonjol ya dari nyamuk Aedes ini adalah nyamuk yang berwarna hitam dan putih. Iya, jadi belang-belang. Biasanya di genangan-genangan air, iya, di penampungan-penampungan air yang tidak menyentuh tanah gitu. Untuk nyamuk Aedes sebagai vektor pembawa virus dengue. Lalu ada lagi dokter pertanyaannya banyak sekali nih. Lalu ada istilah siklus demam. Nah, gejalanya ini seperti apa dokter? Di gejala yang ditimbulkan dari demam berdarah ini. Jadi kalau DD atau DBD ini biasanya gejalanya yang pasti demam tinggi mendadak gitu ya, jadi akut. Demam tinggi mendadak ini biasanya terjadinya bisa sekitar 2-7 hari kayak gitu. Terus yang kedua biasanya disertai gejala-gejala lain. Dia nggak selalu khas sih gejalanya. Biasanya tuh suka nyeri-nyeri di otot sama sendi, di otot tulang kayak gitu tuh sakit. Terus dari belakang matanya itu kok juga kerasa sakit, biasanya kayak gitu. Ada nyeri kepala juga. Bisa juga diikuti gejala-gejala pencernaan lain gitu, kayak bisa mual muntah, nafsu makannya turun, lemes. Kalau dia sampai berat bahkan bisa sampai shock kayak gitu. Jadi shock, kalau shock sendiri kan tanda-tandanya dia bisa tangan, kakinya tuh semua dingin gitu ya, dingin terus mulai lemes. Nanti dari kalau buang air kecil itu nggak keluar kayak gitu. Nah itu juga bisa masuk ke salah satu gejala kalau udah berat kayak gitu ya, atau udah sampai jatuh ke keadaan shock kayak gitu. Jadi harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan bila ada gejala. Biasanya kalau misalkan demam tinggi nih udah 2 hari 3 hari kok nggak turun-turun, terus diikuti gejala-gejala kayak perdarahan. Biasanya ada yang suka tahu-tahu mimisan, kemudian gusinya berdarah, ataupun yang dia bintik-bintik. Biasanya ini ada kayak ruang-ruang bintik-bintik merah di tangan, kaki, atau dia gampang memar, jadi kayak nggak kena apa-apa tahu-tahu memar-memar kayak gitu kakinya. Nah itu bisa jadi gejala dari demam berdarah. Kalau udah ada tanda-tanda itu, atau dia mulai muntah terus-menerus, yang nggak bisa makan, nggak bisa minum, pipisnya berkurang, sama tadi itu kayak ada tanda-tanda shock, tanda-tanda kegawatan, nah itu cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Cepat-cepat dibawa ke rumah sakit atau Fasilitas kesehatan lain. Iya. Nah, jadi harus tetap waspada untuk sobat kolon semuanya. Bila ada gejala-gejala yang disebutkan oleh dokter Tata tadi, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Dibawa ke puskesmas, kali Gajah Satu juga bisa. Bisa Iya, bisa banget. Kita ketemu sama dokter Tata di sini. Gitu untuk gejala-gejalanya. Untuk ada lagi untuk ada istilah siklus demam kalau di iklan-iklan gitu ya dok. Demamnya itu seperti pelana kuda. Nah, ini maksudnya itu seperti apa dok? Nah, jadi kalau demam berdarah dengue ini biasanya dia punya perjalanan penyakitnya sendiri gitu ya kita sebut. Nah, kalau biasanya itu awal-awal hari pertama sampai ketiga itu dia demamnya tinggi banget, bahkan bisa sampai 40 derajat Celcius gitu. Kemudian nanti di hari keempat, kelima, atau ada yang sampai keenam itu nanti dia demamnya akan turun. Jadi demamnya itu turun, tapi bukan berarti dia sembuh. Jadi orang-orang kan suka terkecoh. Iya, betul. Udah demamnya Udah turun tenang gitu ya. Padahal kalau pada perjalanan penyakit dengue ini dia malah fase kritis disebutnya. Jadi hari-hari ke-4, 5, 6 itu disebut fase kritis. Dia bisa yang tadi perembasan dari plasma atau kebocoran plasma itu tadi. Jadi malah bisa sampai shock. Nah itu di fase kritis ini kayak gitu. Makanya paling perlu diawasi adalah di hari ke-4 sampai ke-6 ini.
Nah setelah itu nanti akan masuk lagi ke fase penyembuhan. Nah nanti biasanya dari gejala-gejalanya itu sudah mulai perbaikan, dari trombositnya gitu itu sudah mulai naik kayak gitu. Makanya disebut dengan kelainan Lana, kuda. ya, jadi naik turun Itu naik. lagi. Gitu. Jadi harus tetap waspada karena panas atau demamnya turun itu belum tentu menunjukkan sembuh malah ya. Iya, belum tentu sembuh ya. Jadi harus tetap waspada dan dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dapat pengobatan yang tepat juga. Iya. Lalu ada lagi faktor resiko penularan penyakit DB ini ada nggak sih dok? Kalau faktor resikonya sendiri ini pertama kan dari faktor pembawanya ya, berarti dari nyamuknya. Makin banyak nyamuk di lingkungan berarti kan makin mungkin ya terkena demam berdarah kayak gitu. Kemudian dari faktor manusianya sendiri gitu. Kalau ini kan infeksi virus ya, jadi biasanya ketika daya tahan tubuhnya kurang, itu kan akan lebih mudah terkena virus infeksi kayak gitu ya. Jadi pada orang-orang yang imunnya rendah kayak gitu, misal lagi capek atau pada orang-orang dengan misalnya anak-anak, bayi, nah itu kan lebih mungkin terserang seperti itu. Kemudian orang-orang yang ada penyakit-penyakit komorbid lainnya gitu ya, jadi penyakit penyerta lainnya seperti diabetes mellitus atau sakit gula kayak gitu, hipertensi itu kan dimana biasanya imunnya lebih rendah. Atau pada orang-orang yang dia konsumsi beberapa obat-obatan kayak aspirin ya, termasuk golongan aspirin, nah itu dia juga bisa Lebih beresiko. Steroid gitu juga. Jadi dari faktor lingkungan ada dari segi nyamuk itu, juga. kalau dari segi individu atau perorangan ada dari imunitas ya tentunya karena ini virus gitu. Lalu untuk sobat kelon yang baru saja bergabung, boleh banget untuk menuliskan pertanyaan di kolom komentar yang sudah tersedia. Nanti akan kami jawab di sesi Q&A. Kita bahas lagi nih, kembali ke DB. Lalu bagaimana penanganan penyakit demam berdarah dan kapan harus dibawa ke fasilitas kesehatan, tadi sudah dijawab ya dokter ya. Untuk penanganan penyakit demam berdarah ini, kalau misalnya sudah diperiksa dan rawat jalan, nah di rumah ini harus seperti apa dokter? Ya, jadi kalau misalkan demamnya ini tadi itu kan kita pertama itu kan lihat dulu ada tanda kegawatannya atau enggak kayak yang tadi disebutkan gitu ya. Kalau misalkan dia aman-aman aja dan dari gejalanya aman, kemudian nggak ada tanda-tanda shock, kemudian dicek lab, biasanya kan dicek laboratorium dulu ya. Kalau hasil trombositnya masih kurang dari 150.000 tapi dia masih di atas 100.000 gitu dan nggak ada tanda-tanda kegawatan lainnya, dia bisa rawat jalan kayak gitu. Nah untuk rawat jalan sendiri paling nanti dikasihnya obat buat nurunin panas, biasanya dikasih paracetamol kayak gitu. Kemudian untuk lain-lainnya biasanya sesuai gejala aja. Dan untuk apa aja sih yang harus dilakukan? Ya tentunya balik lagi karena ini virus ya, berarti kan harus memperkuat sistem imunnya, memperkuat daya tahan tubuhnya. Banyak istirahat, makan makanan yang bergizi, yang tinggi protein kayak gitu. Terus minumnya jangan lupa. Jadi kan cairan ini nih penting banget gitu ya, karena kalau misalkan dia sampai jatuh ke shock, kurang cairan, kurang jadi dehidrasi, nah itu tuh efeknya bahaya gitu. Makanya yang paling penting dipantau di rumah juga adalah cairannya. Jadi minumnya yang banyak, dan minumnya nggak cuma air putih gitu. Sebenarnya minuman yang tinggi elektrolit dari misalnya air kelapa, susu, jus buah-buahan yang banyak vitamin dan elektrolitnya, nah itu bagus tuh buat meningkatkan daya tahan tubuh juga kayak gitu. Nah perlu digarisbawahi nih sobat kelon semuanya, yang bisa dilakukan di rumah selain minum obat penurun panas juga bisa diimbangi dengan istirahat yang cukup, minum yang banyak, lalu konsumsi makanan yang bergizi tentunya untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Lalu ada lagi pertanyaan, bagaimana jika DB ini telah tertangani dokter? Apakah bisa timbul komplikasi yang bisa terjadi? Ya, jadi kalau ini balik lagi kan tadi kan sebenarnya bisa rawat jalan ya. Iya. Kalau bisa rawat jalan, tapi walaupun rawat jalan itu kalau bisa setiap hari tetap cek laborat gitu. Jadi kita pantau juga trombositnya kayak gitu, karena ini salah satu yang memegang peranan penting gitu ya.
Jadi kita lihat dari angka trombositnya. Kalau emang dia udah sampai kurang dari 100.000, langsung bawa ke fasilitas kesehatan biar bisa ditangani kayak gitu. Ataupun ada tadi tanda-tanda yang kegawatan kayak gitu, misal udah nggak bisa makan minum, muntah-muntah kayak gitu, cepat-cepat dibawa ke fasilitas kesehatan. Nah tadi untuk pertanyaan yang selanjutnya ini kan gimana? Kalau TB ini telah tertangani, Telat ya? ya, dan apakah akan timbul komplikasi yang bisa terjadi? Nah bisa banget nih kalau misalkan orang nggak sadar gitu ya kalau DBD kayak gitu, terus telat, terus nggak ngelihat tanda-tanda gejalanya kayak gitu, nggak tahu. Padahal bisa jadi ada perdarahan kayak gitu, perdarahan yang dia sulit dihentikan gitu ya. Jadi mimisan udah ditutup, udah tapi masih terus-terusan gitu. Terus bisa juga sebenarnya yang kadang kita nggak sadar gitu. Jadi kebocoran plasma atau perembesan dari pembuluh darah itu kadang di dalam gitu kan. Jadi kadang kita nggak tahu. Iya. Bisa jadi dia tembusnya itu ke perut gitu. Jadi rembes ke perut, kemudian rembes ke paru-paru kayak gitu. Jadi dia numpuk cairan di perut sama di paru kayak gitu bisa. Nah itu kan nanti kalau kita ada perdarahan atau keluar cairan yang banyak, otomatis bisa jatuh ke shock, itu juga bisa sampai penurunan kesadaran atau bahkan kalau nggak ditangani bisa sampai kematian seperti itu. Jadi harus benar-benar dipantau tanda dan gejalanya kayak gitu. Jadi tidak boleh disepelekan gitu ya untuk tanda dan gejala dari demam berdarah ini. Maka dari itu kita semua harus sama-sama aktif berperan untuk mencegah demam berdarah ini. Lalu tadi sudah gejalanya, bagaimana cara menanganinya. Sekarang bagaimana cara mencegah TB yang paling efektif yang bisa masyarakat lakukan? Oh iya, ini kan udah banyak nih biasanya ya. Galang-galang kan 3M. Nah ya di sini kan ada 3M plus gitu ya. Gak cuma 3M yang menutup, menguras sama mengubur dan mendaur ulang gitu ya. Mendaur ulang. Nah selain 3 itu, jadi kan yang pertama tuh menutup dulu deh, menutup gitu ya. Jadi kita kalau punya bak-bak mandi atau ember yang mungkin untuk ada airnya, penampungan air, nah itu kita tutup gitu kan. Kemudian kita kuras juga rutin, apalagi kalau di zaman-zaman yang dia sekarang banyak demam berdarahnya kayak gini. Lagi musim ini ya, nah itu jangan cuma seminggu sekali, sebulan sekali ngurasnya gitu ya. Takutnya udah keburu ada jentik-jentik nyamuknya gitu. Jadi sebisa mungkin ya sambil dipantau juga, kalau misal udah mau mulai ada tuh langsung dikuras kayak gitu. Bisa bahkan bisa setiap hari nguras gitu kalau bisa. Nggak apa-apa untuk mencegah malah bagus ya. Terus selain itu juga mendaur ulang barang-barang yang kayak yang udah nggak bisa dipakai gitu ya. Jadi bisa didaur ulang kayak gitu biar lebih bermanfaat. Selain itu juga kalau untuk kitanya sendiri itu yang pertama bisa pakai baju panjang ya. Mulai plus ya. Plusnya nih bisa pakai baju panjang kayak gitu kan. Jadi paling nggak tuh nyamuk nggak bisa gigit gitu ya karena kan ketutup gitu. Terus yang kedua bisa juga pakai lotion anti nyamuk kayak gitu. Atau pakai kayak tanaman-tanaman yang dia memang bisa mengusir nyamuk itu kan udah mulai banyak juga ya. Terus selain itu bisa pakai kelambu gitu atau kayak dikasih kawat-kawat di jendela kayak gitu. Terus dari pot-pot tanaman dan lain-lain kalau memang dia berpotensi berarti kan jangan di yang mudah kena air gitu ya. Oh iya. Jadi biar nggak jadi tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti-nya. Paling kayak gitu. Itu pencegahan tips dari Dokter Tata. Plusnya tadi selain 3M ada menguras, menutup, dan mengubur atau mendaur ulang, serta plusnya menggunakan lotion anti nyamuk, menggunakan baju dengan lengan panjang, lalu menggunakan kelambu, lalu ada lagi kasa sedikit apa sih? Iya, yang kayak untuk itu kawat besi gitu lah ya, kawat ventilasi itu. Dan juga plusnya satu lagi bisa menggunakan predator nyamuk, bisa menggunakan ikan, itu jentik, itu juga bisa. Jadi untuk masyarakat, sobat kelon khususnya ada di rumah, karena sekarang ini musimnya pancaroba atau perubahannya dari kemarau ke musim hujan, di mana kemarin itu beberapa hari berturut-turut kita diguyur hujan yang sangat lebat, dan 2 hari belakangan ini kita
panas dok Iya. hawanya. Iya. Nah itu musim-musim seperti ini yang disukai banyak nyamuk untuk berkembang biak. Nah jangan lupa untuk 3M-nya tadi diingat-ingat, harus menutup tempat penampungan air yang sekiranya sulit untuk dikuras, bisa ditutup, lalu dikuras baknya dan mendaur ulang. Misalkan ada ban-ban bekas atau ember bekas, nah itu bisa didaur ulang, atau kalau ember yang ada di luar bisa balik ya, jadi nggak mungkin jadi penampungan air gitu, yang bisa memungkinkan nyamuk berkembang biak di situ. Lalu plusnya tadi kita harus menggunakan lotion anti nyamuk, menggunakan baju lengan panjang, lalu juga nggak lupa pakai kelambu, kawat streaming untuk ventilasi supaya nyamuk tidak masuk ke dalam rumah. Dan juga makan makanan yang bergizi, karena itu untuk mendukung imunitas tubuh kita. Gitu ya sobat kelang semuanya. Untuk yang sudah bergabung atau yang masih penasaran tentang DB yang belum kita bahas, boleh banget untuk tulis di kolom komentar. Nanti kita akan jawab di sesi tanya jawab. Nah, kembali lagi nih dong. Kita bahas tentang tadi cara pencegahannya. Nah, sekarang kalau DB itu kan tadi terkait dengan trombosit ya dokter ya. Banyak di luar sana. Kalau apakah benar jus jambu biji itu bisa meningkatkan kadar trombosit di dalam darah? Ini banyak banget ya. Iya. Masih kayak orang-orang semua demam berdarah. Ayo, ini jus jambu biji. Iya. Biar trombositnya naik kayak gitu. Apakah itu benar dokter? Kalau beberapa pendapat ahli itu sebenarnya bilangnya jus jambu biji itu tidak secara langsung naikin ke trombositnya kayak gitu. Cuman karena kandungan vitamin C-nya tinggi, bagus juga buat daya tahan tubuh, jadi nggak masalah juga sih diminum kayak gitu. Sah-sah aja. Sah-sah aja gitu. Tapi kalau untuk menaikkan trombosit secara langsung sih, jadi enggak ya, bukan menaikkan langsung kayak gitu. Selain jus jambu biji, sebenarnya buah-buahan yang lain juga bisa kok gitu. Maksudnya bisa bantu buat naikin daya tahan tubuh. Jadi dari yang kayak kandungan vitamin C, atau makan kayak pepaya, kiwi, kayak gitu-gitu, jeruk itu juga dia bisa bantu meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, lalu apakah ada yang makanan yang signifikan untuk meningkatkan trombosit? Kalau signifikan apa ya? Ada ya? Kalau yang signifikan sih biasanya kayak paling lebih ke ya bantu produksi trombositnya sih, bisa ya kayak yang mengandung asam folat dari jeruk kayak gitu, yang kayak asam folat itu bantu produksi trombositnya, itu bisa juga. Cuman kebanyakan memang lebih ke ya nih penting ningkatin dari imunnya sendiri kayak gitu. Itu kan penting banget ya kalau karena virus gitu ya. Jadi virus yang penting dari daya tahan tubuh. Jadi nggak harus jus jambu biji ya dok, Nggak ya harus. nggak harus. Jadi dari jeruk, dari pepaya atau dari buah-buahan lain yang kadar vitamin C, kandungan vitamin C-nya tinggi, itu bisa sangat membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kalau daya tahan tubuh kita meningkat, otomatis trombositnya juga akan naik. Lama-lama tetap akan meningkat. Iya. Jadi itu mitosnya di luar sana ya dokter. Lalu ada lagi, untuk apakah ada makanan tertentu yang perlu dihindari untuk penderita demam berdarah? Jadi kalau makanan tertentu, jadi gini, selama nggak alergi sih nggak usah dihindari, nggak apa. Cuman ada beberapa makanan yang mungkin dia agak mengganggu aktivitas dari trombosit gitu ya. Mungkin kayak makanan-makanan yang berlemak, goreng-gorengan, minyaknya tinggi kayak gitu. Itu kan nanti bisa jadi kolesterol gitu ya. Jadi kalau kolesterol di dalam darahnya tinggi, nah nanti dia kan akan mengganggu dari aliran pembuluh darahnya kayak gitu. Jadi kan trombositnya juga makin berat gitu ya kerjanya kayak gitu. Jadi paling yang dihindari kayak gitu-gituan. Terus kayak yang alkohol, kemudian yang banyak mengandung pemanis buatan, itu juga bisa ganggu produksi dari trombositnya. Jadi yang penting makannya sehat-sehat dulu deh gitu ya. Makanan goreng-gorengan yang enak-enak nanti dulu gitu ya. Pesan dari dokter Tata ya. Jadi kalau lagi perawatan DB nih, harus hindari dulu nih goreng-gorengan ya.
makan makanannya yang sehat-sehat dulu, goreng-gorengannya Iya. nanti boleh. Nanti buah-buahan dulu, diganti dulu buah-buahan. Iya, karena biar kesembuhannya cepat gitu ya dokter. Jadi makan makanannya harus yang sehat nih sobat kolon. Lalu ada lagi, apakah DB ini bisa terjadi berulang dokter? Misalkan ada yang terkena DB di pekan ini, minggu ini terkena, apakah beberapa minggu atau beberapa bulan itu akan terkena lagi? Iya. Jadi kalau virus dengue ini kan tadi kan jenisnya ada 4 ya. Iya. Nah sebenarnya ketika kita kena salah satu jenisnya ini, nah itu akan mendapat kekebalan seumur hidup terhadap virus yang nyerang pertama itu. Cuman untuk virus-virus yang jenis lain, nah itu kekebalannya cuma 2-3 bulan. Jadi masih mungkin terjadi berulang. Tapi biasanya jenis virusnya nanti yang berbeda. Begitu. Jadi bisa berulang ya kenanya ya. Masih bisa. Walaupun kita sudah kena virus dengue ini, tapi untuk beberapa bulan ke depan kalau virusnya berbeda juga akan bisa tertular. Jadi maka dari itu kita harus cegah gimana pun caranya, harus 3M plus ya. Iya benar. Sesuai pesan dokter Tata tadi. Plusnya diingat-ingat. Apakah ada pertanyaan masuk? Kita masuk ke sesi ke Q&A ya dokter. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Udah ada pertanyaan yang pertama. Bila merasa ada gejala DB, langkah awal apa yang bisa kami lakukan sebelum ke puskesmas atau fasilitas kesehatan? Iya. Jadi kalau merasa badannya udah gak enak kayak gitu ya, yang pertama misal ada demam juga, nah itu minumlah obat penurun panas dulu, itu nggak apa-apa. Terus yang kedua, yang penting makanan sama minuman. Jadi minuman terutama itu diperhatikan. Jadi yang penting jangan sampai kekurangan cairan. Karena kalau kita demamnya tinggi juga, itu resiko untuk kekurangan cairan atau dehidrasinya itu juga lebih tinggi kayak gitu. Makanya yang penting diperhatikan adalah makanan, minuman kayak gitu. Kemudian diawasi tanda-tandanya itu tadi sih. Kemudian kalau untuk pemeriksaan lab dan lain-lain itu kan biasanya kita kalau udah di puskesmas gitu ya baru diperiksa kayak gitu. Makanya kalau yang bisa kita lakukan sebelum itu ya paling istirahat yang cukup sama menjaga daya tahan tubuh kita kayak gitu. Itu dari dokter Tata menjawab menjaga imunitas dan minum yang cukup ya agar tidak terjadi dehidrasi, dan harus bawa segera ke fasilitas kesehatan atau ke puskesmas agar gejala bisa DB bisa dicegah gitu ya dokter ya, tidak berlanjut. Ada lagi pertanyaan yang masuk? Apakah sama gejala DB pada dewasa dan anak-anak? Iya. Jadi kalau untuk DB gitu atau DD ya pada anak dan dewasa sebenarnya sama aja sih gejalanya kayak gitu. Cuma biasanya kalau di anak-anak kan bisa jadi imunitasnya lebih kurang gitu ya, lebih rendah gitu daripada yang dewasa kayak gitu. Nanti biasanya ya gejalanya bisa lebih cepat kerasa kayak gitu ya, lebih berat gitu juga bisa juga. Cuma sebenarnya itu nggak terlalu nggak ada perbedaan yang signifikan sih. Jadi bisa kejadian di anak maupun dewasa sama aja. Gejalanya sama berarti ya, nggak ada beda antara dewasa dan anak-anak. Maka dari itu harus tetap waspada. Iya. Kalau ada gejala langsung bawa deh, jangan mending ya. kayak gitu aja gitu ya. Ada lagi pertanyaan masuk dari sobat telur. Apa yang harus kami lakukan supaya daerah kami tidak terserang penyakit DB? Oh iya. Jadi kalau ini kan berarti cara pencegahan ya, baik lagi ke 3M plus tadi yang pertama kayak gitu. Kemudian ketika sudah ada orang yang terkena demam dengue tadi, biasanya orang itu kalau bisa kalau emang tinggal di rumah gitu ya, dipakein kelambu dulu. Jadi kan otomatis nyamuk-nyamuk itu juga nggak bisa gigit orang yang berinfeksi gitu ya, nggak bisa gigit penderitanya kayak gitu. Itu pertama. Atau bisa juga yang fogging itu, jadi yang bunuh nyamuk-nyamuk itu ya, biasanya itu kan nanti juga dilakukan satu daerah kayak gitu. Di luar itu sih pencegahannya dari pribadi gitu ya, pribadi masing-masing tadi yang termasuk 3M itu. Jadi serempak sama-sama tetangga-tetangganya semua diajak ngelakuin 3M plus. Nah itu buat mencegah supaya satu daerah nggak terserang gitu. Itu ya, pesan dari dokter tetap tadi larinya kita ke 3M plus. Jangan lupa plusnya juga bisa pakai kelambu atau bisa menggunakan lotion anti nyamuk, itu sudah termasuk 3M pencegahan. Iya,
termasuk pencegahan. Yuk, ada lagi pertanyaan yang masuk. Ramai ya. Kalau ada tetangga yang sakit DB, apa yang harus kami lakukan, dokter? Nah ini balik lagi sama lagi gitu ya. Iya. Jadi kalau ada tetangga yang kena dan dirawatnya di rumah gitu, dan nggak ada tanda-tanda yang kegawatan, itu nggak masalah. Jadi dirawat di rumah, tapi setiap hari tetap kalau bisa cek laborat gitu ya. Jadi tetap datang ke lab untuk dicek trombositnya berapa kayak gitu. Kemudian apakah sudah ada perombesan dari plasma tadi, kebocoran plasma tadi atau belum, seperti itu. Jadi yang bisa dilakuin pertama ya pakai kelambu lagi ya. Iya. Balik lagi ke 3M plus kayak gitu. Jadi yang penting dilakuin 3M plusnya. Nanti kalau misalnya ada tetangga, boleh kok bagi-bagi makanan gitu ya ke tetangga. Itu Iya. boleh loh, biar meningkatkan daya tahan tubuhnya kayak gitu. Itu bisa juga. Yang penting kalaupun mau jemur dan lain sebagainya juga jangan terlalu lama, jangan terlalu menyita waktu gitu. Karena kan penderita dari DD atau DBD juga butuh istirahat yang cukup kayak gitu. Dan tetap ya harus 3M plus. Bisa juga kalau di desa itu ada kerja bakti atau gotong royong. Oh, iya. Iya, itu juga sudah termasuk kegiatan 3M plus. Karena biasanya membersihkan, Iya, bersih selokan, iya. gitu-gitu ya. Itu sudah termasuk 3M plus. Jadi harus dirutinin 1 minggu sekali minimal bisa dilakukan kerja bakti atau gotong royong di tempat desa setempat. Ada lagi pertanyaan masuk untuk dokter. Apakah penyakit DB ini bisa menular saat menyusui, dokter? Iya. Jadi kalau DD atau DBD ini dia nggak menular lewat cairan gitu ya. Jadi kan tadi selain penularannya itu kan lewatnya nyamuk aja. Iya. Jadi dia nggak bisa menular dari manusia langsung lewat cairan seperti itu atau kontak, itu tidak menular. Berarti kalau kita gini Enggak ya? Enggak dong. Jadi harus ada nyamuknya dulu ya. Iya, harus ada nyamuk di antara manusia gitu ya. Jadi kalau misalkan ibu menyusui Iya. terus kena DBD kayak gitu atau DD, Bisa tetap menyusui nggak apa-apa karena dia nggak lewat asinya. Walaupun ibunya mengkonsumsi obat juga nggak apa-apa ya, Iya, dokter nggak ya. apa-apa. Tetap bisa menyusui kok ibu, tetap bisa aksi eksklusif. Oh, ada lagi nih. Bintik merah yang ada pada penderita DB itu disebabkan oleh apa, dokter? Apakah kalau sudah ada bintik merah itu pertanda sudah parah atau Oh, iya. tidak? Ya, jadi bintik merah biasanya di tangan, kaki gitu Iya. ya, kelihatan itu sebenarnya itu karena terganggunya dari pembuluh darah gitu. Jadi kalau virus dengue ini dia nyerangnya atau medan perangnya itu di pembuluh darah, di lapisan dinding pembuluh darahnya kayak gitu. Ketika terinfeksi dengue ini, maka dia keutuhan dari pembuluh darahnya itu akan terganggu. Ditambah lagi trombositnya, biasanya trombosit pada demam dengue ini kan menurun ya. Nah, padahal trombosit itu sendiri fungsinya buat bantu pembekuan darah kayak gitu ya. Nah, jadi ketika ada kerusakan di pembuluh darahnya itu, sedangkan trombositnya juga sedikit, nah itu jadi bintik-bintik merah atau yang ada di bawah kulit itu dia muncul gitu karena nggak ada yang bantu juga buat nutup kerusakannya kayak gitu. Karena nggak ada trombositnya itu ya, dokter. Trombositnya rendah kayak gitu. Untuk batas normal trombosit orang yang sehat itu Di atas 150.000. di atas 150.000 Iya. dengan trombosit yang Normalnya. normalnya. Kalau itu kan tadi ada pertanyaan lagi juga, itu udah parah apa Iya. belum kayak gitu ya. Sebenarnya kalau demam dengue yang dikatakan parah itu, jadi kalau demam berdarah dengue itu ada derajatnya sebenarnya, derajat 1 sampai 4 kayak gitu. Selain tadi virusnya 1 sampai 4, ini derajatnya ada derajat 1 sampai 4. Dimana yang berat itu biasanya derajat 3 dan 4 ya, kalau udah ada tanda-tanda shock. Jadi kalau dia misal ada perdarahan misalnya mimisan tapi mimisannya sedikit aja, atau dia ruam-ruam kayak gitu tapi dia nggak ada tanda-tanda kebocoran plasma atau perembesan dari pembuluh darahnya itu dikatakannya bukan yang parah sekali, itu bukan kayak gitu. Jadi pada demam dengue pun, jadi sebenarnya gini, kalau ada perdarahan itu belum tentu dia demam berdarah gitu. Jadi bisa aja perdarahan itu terjadi pada demam dengue. Nah, yang membedakan tadi adalah kebocoran di plasma itu. Jadi kebocoran di pembuluh darahnya itu, dimana biasanya efeknya lebih ke dari kalau laboratorium ya, itu biasanya hematokrit nih. Kan kita juga ada tahu ya hematokrit atau kayak kekentalan darahnya itu meningkat.
Nah itu baru dia tanda-tanda kebocoran plasma. Nah itu baru masuk yang DBD. Kalau misal pada DD demam denggi itu biasanya belum ada tanda-tanda hematokrit yang meningkat tinggi seperti itu belum. Jadi kalau mimisan itu belum tentu DBD. Belum tentu DBD, bisa jadi pada demam tinggi tapi dia mimisan juga kayak gitu. Cuman kalau misalkan mimisan yang udah nggak berhenti kayak gitu terus sampai dia pucat, sampai dia lemes dan tangan kakinya dingin, nah itu udah jatuhnya nanti ke DSS atau dengue shock syndrome kayak gitu. Nah itu udah DBD derajat 4. Itu apa itu dokter? Nah itu biasanya gejala DBD tapi yang dia udah jatuh ke keadaan shock itu tadi. Jadi karena adanya kebocoran plasma, kebocoran dari pembuluh darahnya itu kemudian sampai dia ke tahapan shock. Biasanya dilihat nanti kok seharian nggak keluar buang air kecilnya kayak gitu, atau kok jadi pucat banget, lemes, kemudian tangan kakinya semuanya dingin, kalau dipegang dingin, terus udah nggak merah nih. Kalau kita lihat tangan kita kan merah ya sebenarnya. Nah kalau orang-orang yang shock itu biasanya nanti dilihat tangannya udah nggak merah gitu ya, pucat ya, kalau dipencet-pencet kayak gini kok nggak balik-balik merahnya kayak gitu. Nah itu harus diawasi, itu dia udah masuk ke dengue shock syndrome kayak gitu. Jadi harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Iya, harus. Makanya kalau ada gejala awal yang tadi disebutkan oleh dokter Tata di awal tadi, harus cepat-cepat dibawa ke fasilitas kesehatan supaya mendapatkan pengobatan yang tepat. Ada lagi pertanyaan dari Evan Bimantara. Dokter, apakah fogging itu boleh? Katanya cuma membunuh nyamuk dewasa tetapi tetap meninggalkan jentik-jentik nyamuknya. Iya, balik lagi sih. Jadi kalau dia kan membunuh nyamuk dewasa, ya tetap nggak apa-apa sih, boleh-boleh aja gitu. Tapi tetap yang 3M tadi harus dilakukan. Iya. Gitu. Jadi biar jentik-jentiknya hilang juga gitu, nggak cuma yang nyamuk dewasa. Karena fogging ini memang fokusnya ke nyamuk dewasa. Iya. Karena untuk jentik-jentik tetap harus pakainya 3M plus. Iya. Untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk. Tadi dokter kembali ke trombosit ya, karena kan tadi batasnya 150.000 dan untuk meningkatkan trombositnya makan makanan yang cukup. Nah itu biasanya kan yang kalau masyarakat di luaran gimana sih caranya meningkatkan trombosit gitu ya dokter. Tadi dulu sudah disampaikan oleh dokter Tata, makan makanan yang cukup, lalu ada minum kayak vitamin C, lalu buah-buahan, makanan bergizi, minum susu gitu ya dokter. Lalu yang mengandung elektrolit itu juga boleh tuh air kelapa kayak gitu, atau air isotonis kayak gitu yang biasanya dijual-jual itu cuma apa? Itu juga boleh. Jadi nggak harus air putih ya dokter. Nggak harus. Yang penting air putihnya juga tetap dikonsumsi. Iya. Gitu. Ada lagi pertanyaan masuk? Kayaknya kita ramai nih dokter. Iya ya. Karena memang pada beberapa bulan ini, lagi musim untuk peningkatan kasus DB ini sangat cukup signifikan peningkatannya. Banyak juga yang terkena yang ke puskesmas untuk periksa DB ini. Semoga sobat kelon semuanya di rumah juga tetap waspada dan tetap menerapkan 3M plusnya. Jangan lupa pokoknya 3M plus di mana-mana harus 3M plus. Oke, karena sudah kita bahas tadi dikupas tuntas oleh dokter Tata dari awal apa itu DB sampai pencegahannya dan gejalanya juga, semoga bisa bermanfaat semua bagi sobat kelon. Terima kasih untuk dokter Tata yang sudah ada di sini menemani kita dari tadi jam 9 ya sampai sekarang. Jangan kapok ya dokter. Enggak dong. Ketemu sobat kelon semuanya di sini, jadi kenal dengan dokter Tata di sini. Dan semoga bermanfaat semua untuk sobat kelon. Kalau ada sobat kelon yang ketinggalan dari awal sampai akhir podcast kami, bisa datang langsung mengunjungi YouTube kami di PKM Kalikajar 1 WSB, atau bisa juga di Reels Instagram kami di @puskesmas_kalikajar1. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Untuk masyarakat, ayo jadi masyarakat yang cerdas untuk berupaya berperan mencegah demam berdarah. Jadi tidak ada peningkatan kasus lagi di besok-besok ya, bulan depannya. Mau pantun sedikit dokter? Boleh.
Pergi ke pasar beli balon. Tidak lupa membeli jajan. Nantikan podcast Telon. Sampai jumpa di bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.